Jadi seperti yang kalian lihat di layar nih putih, ini saya ngasih prolog dulu. Prolognya itu sebenarnya sederhana. Kalau misalnya kita punya sebuah penyimpanan, kemudian seiring dengan perjalanan waktu, karena kan kita kan ingin apapun yang kita coba lakukan, entah itu dalam proses transaksi kah, entah itu dalam proses penyimpanan sementara kah, entah itu dalam proses kita kita mau melakukan perekapan kah, pasti selalu akan menambahkan kapasitas record yang kita punya. Jadi volume data bertambah, penyimpanan data menjadi lebih luas lagi, record menjadi lebih banyak gitu. Tapi kendalanya adalah sudah sering terjadi seperti itu ketika record itu banyak. Mungkin itu belum dialami oleh rekan-rekan mahasiswa karena biasanya record data ya paling maksimal 10, 15 data, 20 data gitu. Tapi kalau misalnya kalian bisa mencoba melakukan eksperimen lebih dari 10.000 data, ya 7.000 data lah, 7.000 data itu udah mulai responnya slow, sudah mulai query-nya ada delay kayak gitu. Nah itu wajar karena proses query yang dipanggil itu jadi lebih banyak kayak gitu. Itu pasti berpengaruh di situ. Maka kalau misalnya kita sudah lebih banyak data yang kita punya, udah bisa dipastikan bahwa data tersebut, udah dipastikan bahwa data tersebut akan mengalami kesulitan ketika kita melakukan pengaksesan. Nah, kecuali kalau kalian mampu melakukan optimasi query, misalnya dengan indeksis pada data-data tertentu, misalnya yang akan kita akses, atau kalian melakukan pagination. Pagination itu proses untuk kita memilah data yang mau kita tampilkan itu per kategori. Misalnya hanya 10 data dulu, kemudian 10 data berikutnya. Nah, itu mungkin akan melakukan prosesnya jadi lebih cepat seperti itu. Tapi tetap saja ketika kita sudah punya beribuan data, proses delay itu pasti akan terjadi kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita punya kemampuan next-nya ke depannya data yang kita punya itu tersimpan di berbagai macam lokasi. Nah, itu pasti akan mengalami kesulitan tuh gimana caranya kita melakukan write data kayak gitu. Nah, problem-problem seperti itu memang belum terjadi khususnya untuk kita yang baru belajar fundamental. Namun itu harus tetap diketahui supaya menjadi pemahaman lanjut. Nanti kalau begitu menghadapi itu kalian udah siap. Memungkinkan kalian untuk bisa melakukan penambahan ketika kalian nanti memperluas proses penyimpanan, maka itu tidak bisa lagi dilakukan dengan penyimpanan biasa. Jadi teori penyimpanan biasa itu udah tidak berlaku lagi, yang sifatnya hanya request dari klien kemudian direspon oleh server. Nah, dengan demikian, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan proses peningkatan kapasitas, mempercepat latensi, kemudian mempercepat proses query. Maka pada saat ini pembelajaran yang kita pelajari adalah bagaimana caranya kita memahami konsep sistem basis data terdistribusi. Nah, sistem basis data terdistribusi ini adalah sebuah konsep pemahaman di mana ketika kita memahami teori ini, maka penerapannya nanti jadi lebih maksimal. Nanti juga saya informasikan kenapa sepertinya ini adalah sesuatu yang biasa saja, tapi ini adalah teknologi akhir yang sampai saat ini udah kita terapkan. Nanti ada beberapa contoh deh, saya coba share ke kalian kayak gitu. Ini pemahaman yang berbeda ya dengan sistem basis data terpusat. Jadi kalau misalnya di antara rekan-rekan mahasiswa ada yang sudah memahami sistem data terpusat, maka untuk kali ini sistem data terpusat itu kita pinggirin sebentar, kemudian kita pahami konsep yang lain yaitu sistem basis data terdistribusi.
Artinya bukan berarti sistem basis data terpusat itu salah, itu adalah konsep juga, cuma ketika penerapannya menjadi lebih kompleks, maka sistem basis data terpusat itu bukan merupakan pilihan. Jadi pilihannya adalah sistem basis data terdistribusi. Nah, secara pengertian mungkin belum begitu banyak paham konsepnya ya. Tapi intinya adalah ketika kalian punya beberapa basis data, kemudian basis data itu berada di berbagai macam lokasi. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kalian bisa menghubungkan basis data itu menjadi satu kesatuan sehingga klien itu maksudnya kita menganggap bahwa kita itu mengakses satu data terpusat seolah-olah seperti itu. Padahal sebenarnya data itu terpisah-pisah. Nah, secara konsep sebenarnya kita memahami bahwa ada data yang kita simpan dalam satu server, itu pemahaman sederhananya. Yaitu tadi kembali ke ketika misalnya kita butuh ketersediaan data yang lebih luas, satu saja server itu tidak bisa mengakomodir itu, kemudian kita tidak bisa hanya mengandalkan satu basis data saja, lantas kita membuat basis data itu saling terhubung dengan basis data yang lainnya. Kemudian prosesnya juga bisa lebih paralel. Jadi satu perintah query bisa mengakses langsung dari berbagai macam database secara bersamaan. Kemudian juga bisa mengurangi toleransi kepada kesalahan. Artinya misalnya gini, kalau misalnya kita mau melakukan sinkronisasi dalam beberapa basis data yang kita hubungkan, ketika misalnya ada satu permasalahan dalam satu node basis data, maka itu bisa dikoreksi oleh basis data yang lainnya. Jadi misalnya kalau basis datanya tersimpan nilai B, padahal harusnya tersimpannya itu nilai A, maka basis data yang lain akan mengoreksi itu dan menyinkronkan itu. Jadi sangat minim sekali terjadinya kesalahan. Jadi dia toleransi terhadap kesalahan seperti itu. Nah, secara umum polanya sebenarnya seperti itu ya. Jadi kalau ada basis data yang kita bisa write, kita bisa gabungkan dengan basis data yang lain, maka itu bisa kita kategorikan sebagai sistem basis data terdistribusi. Rasanya saya juga pernah ada menginformasikan ada satu aplikasi utama yang sering sekali dipakai, namanya Hadoop. Itu memungkinkan kita punya penyimpanan storage yang terpisah, kemudian kita konfigurasikan dengan Hadoop itu, ya seolah-olah kita punya database penyimpanan yang lebih luas lagi kayak gitu. Nah, makanya dulu seolah-olah server itu menjadi sesuatu yang mewah, karena untuk membuat satu server saja perangkatnya, pirantinya harus menggunakan device atau komponen yang super tinggi, misalnya seperti itu. Nah, itu relevan terhadap biayanya. Nah, tapi sekarang tidak terlalu seperti itu juga. Jadi setiap komputer, setiap node yang memiliki kapasitas penyimpanan itu juga bisa dijadikan sebagai node, bisa dijadikan sebagai basis data penyimpanan yang terhubung dengan yang lainnya. Secara analogi misalnya di kelas kita misalnya semua laptop yang kita punya, terus kemudian kita konfigurasikan untuk menjadi satu kesatuan, ya berarti itu bisa jadi kita punya satu database besar, yaitu satu database satu kelas itu. Akhirnya itu bisa menjadi server. Nah, sekarang konsep itu semakin didalamin dan memudahkan kita untuk membuat server jadi lebih luas lagi. Ya, walaupun sebenarnya ada konsep di mana server itu juga harus punya spesifikasi yang tinggi, karena itu terkait dengan terkait dengan kinerja. Nah, itu nanti beda lagi. Nanti kita bahas poin itu. Kemudian, tidak seperti sistem terpusat di mana semua data yang disimpan pada suatu tempat itu hanya pada satu tempat itu saja, sehingga yang lain klien mengakses rebutan di satu tempat itu. Nah, sedangkan di sistem terdistribusi ini pengelolaan datanya itu tersebar. Jadi di berbagai macam lokasi ada. Nah, sekaligus membuatnya tampak menjadi satu database yang tunggal, seolah-olah jadi seperti itu. Nah, itu menariknya untuk teori dari sistem basis data terdistribusi. Nah, saya harus ngasih tahu dulu secara topologi ya, mungkin ada beberapa yang belum punya gambaran tentang sistem basis data terdistribusi itu secara visual itu seperti apa.
Secara topologi basis data itu yang penting semua node atau yang penting node itu terhubung dengan node yang lainnya. Jadi bukan terhubung dengan server tapi terhubung dengan node yang lainnya. Nah, itu disebut dengan sistem basis data terdistribusi. Ada yang sifatnya fully connected, ada yang sifatnya itu adalah partial connected. Nah, partial connected ini tidak langsung terhubung ke semua node, dia hanya terhubung ke beberapa bagian dia saja. Misalnya kalau dia punya dua konektor, ya dia terhubung dengan dua konektor itu aja. Kalau fully connected itu semua node di dalam satu wilayah itu punya akses terhadap satu node. Jadi satu node itu misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 node. 10 node ini istilah untuk satu device tempat penyimpanan ya, itu saya menyebutnya node. Atau node seperti itu aja. Nah, misalnya ada di ruangan itu ada 10 node. Ya berarti kalau kita pakai fully connected di dalam satu node itu harus punya 9 konektor untuk terhubung dengan semua node-nya. Nah, itu fully. Kalau partial pasti hanya bagian-bagian tertentu saja. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya pasti ada dong. Kalau untuk fully itu pasti redundansi, latensi jadi lebih ringan karena semua terhubung langsung. Jadi bisa lebih cepat. Nah, dari segi biaya yang masalah. Karena harus menyediakan semua konektivitas, mau itu pakai wireless atau mau itu pakai guided cable, berarti kita harus menyediakan itu semua. Nah, itu masalahnya di situ. Nah, sedangkan untuk yang parsial biayanya jadi lebih murah, tapi pasti redundansinya lebih rendah. Artinya semua data yang terhubung itu bisa saja tidak sinkron di situ. Nah, itu masalahnya. Gitu. Jadi tergantung kalian mau mengambil konsep yang mana. Itu sebenarnya sudah merupakan bagian dari teori sistem basis data terdistribusi. Nah, saya coba bahas ada beberapa konsep ya terkait dengan jenis basis data terdistribusi. Tapi konsep ini semoga dipahami bukan sesuatu yang terpisah, karena ini bisa saja merupakan bagian dari pembahasan kecil di dalam sistem basis data terdistribusi. Jadi sistem basis data terdistribusi itu bisa mencakup semua jenis dalam satu kondisi atau hanya bagian-bagian kondisi tertentu saja. Jadi jangan dipahami bahwa ini adalah jenis-jenis yang terpisah. Ini bisa aja saling saling berkolaborasi, bisa saja hanya bagian-bagian tertentu saja yang berkolaborasi, dan itu bisa aja terjadi. Nah, ini kalau kalian lihat secara gambar, ini sebenarnya merupakan topologi dari fully. Jadi semua node itu terhubung. Nah, secara topologi kita nyebutnya adalah fully connected. Tapi kalau di jenis basis data distribusi kita nyebutnya adalah homogeneous database. Nah, kalau susah bilang homogeneous database, kita nyebutnya adalah homogen gitu aja lah. Jadi basis data homogen ini basis data yang semua itu identik. Jadi semua data semua konfigurasi, semua infrastruktur, semua software itu identik sama persis. Jadi dia hanya hanya beda tempat saja, tapi semua tuh identik. Jadi seperti layaknya orang kembar, identik sama persis. Satu penyimpanan akan mempengaruhi penyimpanan yang lainnya. Misalnya di penyimpanan A dia menyimpan 10.000 rekod, jadi penyimpanan B tersinkron dengan 10.000 rekod juga kayak gitu. Jadi dalam kasus ini sistem basis data sistem operasinya struktur datanya itu semua sama persis di semua lokasi. Nah, makanya oleh karena itu semua bisa dikelola dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengelola satu tempat, itu cloningannya akan sama dengan data di tempat yang lainnya juga. Contoh misalnya bank ya. Di bank itu semua, mau itu di cabang, mau itu di pusat, itu pasti pakai teknologi yang sama. Misalnya teknologi Oracle. Di semua lokasi itu pasti sama. Semua basis data, semua struktur itu pasti sama, sehingga gampang untuk melakukan sinkronisasi secara berkala. Jadi itu pasti saja seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, selain daripada homogeneous database atau homogen, ya pastinya ada yang heterogen.
Heterogen ini adalah basis data yang secara konsep bisa aja berbeda. Jadi di satu node sama node yang lain itu bisa saja berbeda. Nah, namun agar bisa berkomunikasi dengan baik, ada yang disebut dengan middleware. Jadi ada jembatan, ada penghubung di antara node satu dan node yang lainnya supaya bisa saling berkomunikasi dan bisa saling sinkronisasi. Jadi contoh misalnya kalian punya satu website. Nah, bisa jadi website itu tidak harus tahu bahwa di node yang lain ternyata ada sinkronisasi terhadap dirinya kayak gitu. Ya dia mungkin tidak begitu tahu ya. Misalnya kalian taunya cuma mengakses, ternyata server akses distribusi yang dipunyai ternyata ada ribuan misalnya. Bisa jadi si klien tidak perlu tahu untuk itu gitu. Cuma masalahnya di sini adalah tetap harus ada jembatan penghubung untuk bisa menyingkronkan ini semua. Nah, ini biasanya ada kendala. Kendalanya sering terjadi ketika pengaksesan dilakukan secara cepat. Nah, ini butuh middleware yang punya kinerja lebih tinggi, biasanya seperti itu. Contoh misalnya, apalagi contoh perusahaan logistik. Kalau misalnya ada yang belum tahu perusahaan logistik itu perusahaan yang ya ngangkut barang ya seperti ekspedisi itu logistik juga. Misalnya di perusahaan itu dia punya database dengan pengaksesan MySQL. Nah, di situ misalnya MySQL-nya khusus untuk inventaris barang saja misalnya ya. Terus ada juga di situ database untuk pelacakan misalnya MongoDB. MongoDB digunakan untuk pelacakan distribusi kendaraannya misalnya seperti itu. Terus ada juga misalnya menggunakan Postgre, misalnya Postgre-nya digunakan untuk transaksi penagihan misalnya seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, middleware-nya itu fungsinya apa? Middleware itu fungsinya adalah untuk menjaga konsistensi semua data dengan menggunakan query. Jadi di semua node itu harus ada layer tentang query-nya. Jadi di semua platformnya itu harus ada layer query untuk bisa mensinkronisasikan itu semua biar bisa terhubung. Misalnya di middleware tadi di bagian inventaris seperti yang saya bilang tadi itu ada kebutuhan terkait dengan berapa jumlah kendaraan misalnya seperti itu. Maka nanti di bagian pelacakan kendaraan di MongoDB ya berarti itu harus sinkron. Kalau misalnya jumlahnya ada 5.000 kendaraan ya berarti di pelacakan kendaraan di MongoDB juga harus ada 5.000 kendaraan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk jenis basis data yang sifatnya adalah heterogeneous database. Sebenarnya ada lagi konsep yang lain. Ada konsep yang disebut dengan client server distribusi database system. Wah, ini panjang banget ini. Client server distributed database system. Ini konsep, tapi kalau kalian mengacu kepada softwarenya, biasanya ditambahkan manajemen sistem, misalnya client server distribusi database management system. Nah, itu nanti berkaitan dengan softwarenya ya. Jadi ini kita bicara konsep dulu. Nah, secara pengertian ada server yang fungsinya untuk menyimpan dan mengolah basis data, sedangkan klien itu fungsinya adalah untuk mengirimkan query kepada jaringan. Nah, ini kontrolnya tetap terpusat, tapi pengaksesannya distribusi. Nah, ini ideal untuk sifat-sifat perusahaan yang menerapkan aplikasi web. Secara sederhana begini ya, ini jangan disalahartikan bahwa berarti ini konsepnya sebenarnya client server biasa yang ada pengaksesan dari query dari klien menuju ke server misalnya seperti itu. Secara konsep seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa client server itu berlaku untuk sistem basis data terpusat dan sistem basis data yang terdistribusi, karena yang dimaksud dengan server itu adalah wadah untuk semua informasinya kan. Jadi yang dimaksud dengan klien itu adalah user, kebijakan atau apapun yang mengakses data di server. Jadi itu konsepnya itu client server itu begitu. Tapi kalau yang di sini memang terpusat di server, tapi proses sinkronisasi yang berlaku itu tetap didistribusikan ke klien.
Mungkin saya bisa langsung ke contoh saja ya. Misalnya kalau dicontohkan di sini web commerce, e-commerce. E-commerce itu kan sebenarnya eh, pusat data penyimpanannya itu kan untuk mengolah pesanan, mengolah data pengguna, apapun itulah di situ. Nah, tapi sisi sisi kliennya itu tetap saja ada penampungan untuk data dia, misalnya riwayat untuk riwayat penyimpanan transaksi itu tetap ada di kliennya juga. Jadi nanti ketika misalnya ada sinkron transaksi baru, di server disimpan, di klien juga disimpan kayak gitu. Nah, yang utamanya ya jelas di server, tapi di klien juga punya. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya seperti itu. Apalagi misalnya tiket pesawat nih, ya seperti Traveloka, seperti itu sama. Konsep e-commerce hampir mirip saja seperti konsep pesan tiket pesawat. Yang paling sering kalian lakukan ya misalnya mengecek email, mengecek pesan WhatsApp. Pesan lognya kan di tempat kita. Nah, tapi pesannya kan di tempat kita, tapi log transaksinya kan atau log komunikasinya kan di servernya WhatsApp seperti itu. Nah, yang mungkin familiar dekat dengan kalian itu adalah game online. Game online ini secara sederhana untuk menyimpan status permainan, skor, kemudian levelingnya seperti itu di servernya. Nah, sedangkan kliennya, tempat kalian itu adalah grafiknya, tempat kalian itu adalah eksekusinya ketika naik level, ketika ada scoring, ketika ada pembelian item terbuka, itu tempat kalian. Jadi ketika misalnya kalian membuka satu item tertentu untuk bisa membeli skin misalnya seperti itu. Sebenarnya skinnya udah ada di tempat kalian atau di handphone kalian tuh sudah ada skinnya. Cuma kekunci. Nah, untuk mendapatkan kunci itu log informasi transaksinya itu ada di server. Jadi ketika server itu menerima log transaksi, kemudian ada akses untuk membuka, maka nanti log itu akan dikirimkan ke kliennya, kemudian di kliennya tersimpan informasi bahwa untuk skin ini kebuka, bisa itu untuk diakses. Nah, makanya ketika kalian pertama kali main game atau misalnya ada update besar, update itu disimpannya di klien. Jadi ketika misalnya ada update untuk pembaharuan cerita misalnya seperti itu, jadi cerita itu sudah ditanamkan petnya di kliennya, tapi belum kebuka. Nah, fungsi bukanya itu ada di server. Sehingga server itu hanya menyimpan log saja, log cerita. Konsep seperti ini menarik kalau misalnya kalian ada yang tertarik untuk bikin game. Bikin game. Banyak sekali tool yang bisa dipakai buat bikin game ya. Ya, mungkin ceritanya juga sering kalian dapat, ada Unity, ada Construct, ada Godot kalau nggak salah. Godot itu rame, banyak yang pakai Godot juga. Bahasa scriptnya juga GD script, bisa pakai bahasa C juga. Mungkin nanti satu waktu kalau misalnya ada teman-teman lagi ngumpul bikin aplikasi game pakai Godot, mungkin bisa sama-sama tuh belajar di situ. Nah, itu juga basicnya platformnya open source, jadi kalian bisa gunakan itu. Kalau misalnya kalian pakai Unity atau pakai Construct, mungkin beberapa asetnya ya kekunci, karena harus pakai yang berbayar seperti itu. Nah, itu kalau client server konsepnya kurang lebih seperti itu. Ini contohnya ya, tadi contohnya situs e-commerce, terus tiket pesawat tadi saya contohkan, terus yang pasti Gmail atau email dan game online. Terus ada juga sistem basis data yang sifatnya adalah peer-to-peer. Peer-to-peer ini yang kita bahas di awal, yaitu disebut dengan partial connected. Partial connected itu bahasa lainnya adalah peer-to-peer distribusi database system. Di sini semua node itu setara, dihubungkan ke semua node-nya tanpa ada namanya klien, tanpa adanya server. Setiap nodenya dapat menyimpan data dan juga menyimpan query. Ini menghasilkan kontrol yang terdesentralisasi. Ini yang paling ramai sekali dipakai. Ini
menjadikan toleransi kesalahan itu menjadi lebih minim dan ketersediaan data menjadi lebih tinggi. Contoh paling utamanya yaitu adalah jaringan blockchain. Blockchain itu yang akhirnya nanti menghasilkan produk seperti Bitcoin, Ethereum, Romero, apalagi itu saya lupa. Ada Dogecoin. Kalau saya nggak tahu kalau di apa namanya di Roblox untuk koinnya apa Redux ya, itu apakah nanti akan menjadi sejenis produk Ethereum juga atau tidak? Nah itu belum tahu tuh. Tapi itu kan cuma dipakai buat di Roblox saja, belum bisa dipakai ke hal yang lain. Nah sedangkan konsep di sini itu semua apa namanya tersebar, semua node-nya tersebar. Jadi kita itu akan punya salinan data dari salinan-salinan yang lainnya. Jadi kalau kalian lihat secara gambar di sini, kalau kalian perhatikan di sini, misalnya di node 1 ini ada salinan A, maka di tempatnya lain pun harus ada salinan A. Jadi kalau salinan A itu dimodifikasi, maka diketahui oleh salinan yang lainnya. Menariknya begini, kalau misalnya kalian ada upaya untuk memodifikasi satu salinan, yang lain itu tidak sepakat, maka salinan itu tidak akan bisa diubah. Jadi konsep peer-to-peer ini menarik kalau misalnya kalian berada di satu komunitas. Misalnya nih, seperti yang dulu pernah terjadi pada Gozali ya, kalau nggak salah dulu ya. Jadi ketika ada yang mau jual foto Gozali itu, misalnya informasinya nilainya 1 juta, maka nilai 1 juta itu akan terinformasikan ke node yang lainnya yang terhubung pada jaringan itu. Kemudian pada jaringan itu juga nanti ketika ada penurunan harga pada foto si Ghazali, maka informasi yang lain pun dapat seperti itu. Terus pembeli utama atau bukan pembeli, yang punya karya utama itu akan tetap mendapatkan royaltinya terhadap transaksi yang dilakukan seperti itu. Kalau secara manual itu sebenarnya seperti kayak kalian mungkin dulu pernah tahu ada komunitas batu akik. Nah, pernah ada yang tahu nggak yang kayak gitu? Nah, komunitas batu akik itu kayak gitu. Jadi ketika misalnya ada batu, jenis batu tertentu, nilai harga jualnya tinggi. Nah, itu biasanya tuh di komunitas itu harga jualnya pasti tinggi. Nah, yang juga jadi apa namanya? Jadi investasi saat ini kayak emas. Emas itu kan komoditi juga. Jadi tergantung komunitas menyepakatinya harganya berapa. Misalnya kenaikannya sekarang 2 juta, ya berarti itu yang disepakati di seluruh dunia, kenaikan 2 juta. Nah, bentuk kesepakatan itu adalah sebuah jaringan peer to peer. Jadi kalau di tempat yang lain harganya beda, nah nggak bisa kayak gitu. Harganya harus kita sepakati sama-sama. Nah, secara analogi kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya ada yang disebut dengan namanya buku data besar. Buku data besar ini transaksi yang disimpan tersebar tidak hanya di satu tempat. Secara sederhana sebenarnya kesimpulannya ini kalau misalnya dipakai, teknologi ini dipakai, peer-to-peer distribusi ini dipakai, maka konsistensi terhadap data itu terjaga. Di pertemuan sebelumnya saya ada bahas satu konsep yang disebut dengan ACID. Jadi di dalam konsep transaksi itu harus ada yang namanya konsep ACID. Konsep ACID itu autonomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Itu konsep yang harus diterapkan pada basis data transaksi. Nah, penerapan itu berlaku juga di sini pada peer-to-peer distribusi basis data. Ini contohnya lah jaringan blockchain seperti Ethereum. Setiap node-nya itu terhubung dengan satu buku data besar seperti itu. Next, selanjutnya ada yang disebut dengan cloud-based distribusi database system. Lumayan panjang kalimatnya, sama seperti tadi juga. Basis data ini menyimpan data, kemudian dikelola pada server. Jadi ini datanya dikelolanya di server. Sifatnya ini disebut dengan hosting di lingkungan cloud namanya. Nah, ini membahas server aja udah beda, apalagi membahas cloud. Nah, tapi sebenarnya ini adalah sebuah cara abstraksi itu sebenarnya sebuah cara untuk memilah
data logic, kemudian data view, atau misalnya data fisik. Nah, ini cara kita untuk memilah abstraksinya, sehingga bisa ada rincian yang lebih terstruktur, kemudian itu digunakan sebagai bentuk layanan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengakses, mengelola data secara global, sementara penyedia cloud itu khusus untuk menangani infrastruktur, keamanan, daya prosesnya, dan lain-lain. Contoh Google Cloud, contoh Amazon DynamoDB, contoh yang lain ada Azure. Nah, sebenarnya secara sederhana, cloud ini sama saja seperti sistem basis data terdistribusi yang lainnya atau yang secara client server sama, tapi yang bikin beda itu adalah fungsinya. Misalnya klien fungsinya hanya untuk menikmati layanan saja, sedangkan server fungsinya untuk memberikan layanan. Jadi tetap masih ada sifat distribusinya, karena di klien juga nanti harus ada disinkronkan dengan yang di server. Misalnya begini, kalau di klien itu disimpan dengan penyimpanan ekstensi tertentu misalnya, nah di server juga harus sama. Disebut dengan DBAS, Database as a Service namanya. Service layanan cloud tuh banyak ya, ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS, ada DBaaS. Susah tuh nyebutinnya. Jadi kalau DBaaS itu ya Database as a Service, kalau IaaS itu Infrastructure as a Service, kemudian ada PaaS, Platform as a Service, kemudian SaaS ada Software as a Service, intinya begini, kalau misalnya kalian pernah dan sering pakai Canva, nah Canva itu adalah Software as a Service, itu Canva. Nah, sedangkan kalau platform as a service, misalnya kalian pakai Google Doc, pakai Google Drive. Nah, itu platform as a service. Terus ada infrastruktur as a service. Nah, itu kalian belum pernah pakai. Yang pernah pakai itu adalah Spotify, contohnya. Yang pernah pakai itu misalnya adalah Wifi-nya apa itu? Map Wifi, misalnya seperti itu. Ada sih banyak contoh yang lainnya. Netflix, misalnya itu pakai infrastruktur as a service. Apalagi media video pakai infrastruktur as a service. Jadi konsep cloud based distribusinya seperti itu, polanya seperti itu. Oke. Kalau misalnya agak kesulitan untuk membedakan mana ya apa sih apa sebenarnya sama aja Pak antara distribusi database sama cloud based database ini, cloud based distribusi database, kayaknya sama-sama aja deh, kan dia distribusi juga. Bedanya adalah kalau distribusi database itu dia sifat lokasi datanya itu mengacu ke fisiknya. Jadi misalnya nih kayak servernya Google-nya server itu kalau dia membahas tentang infrastrukturnya mereka, nah itu disebut dengan distribusi database, nyebutnya kayak gitu. Jadi banyak ya contohnya, misalnya kayak perusahaan Apache, misalnya perusahaan Apache Cassandra itu, atau yang sering dipakai juga oleh Google. Kalau kalian lihat ya ada server-server bilik-bilik gede kayak gitu yang dia di dalamnya ada RAID server itu. Distribusi server itu sisinya mereka nyebutnya itu distribusi server. Jadi proses cluster, proses kernel, apalagi proses sinkronisasi data lah, intinya gitu, itu distribusi database. Nah, sedangkan kalau dia terkait dengan internet, terkait dengan penggunaan pengolahan data di internet, proxy dan lain sebagainya, nah itu cloud namanya, cloud based database. Ya, sederhananya seperti itu. Konfigurasi kaitannya dengan backup, konfirmasi kaitannya dengan keamanan pet, itu yang membahas itu adalah cloud-nya kayak gitu. Ya, kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalian
membuat konfigurasi di hosting, misalnya bikin website terus menyimpan di hosting, sewa 1 bulan, ada yang sewa 1 tahun, seperti itu, melakukan konfigurasi di situ, kalian dapat tampilannya, padahal nggak diinstal tuh di laptop kalian cuma butuh browser aja untuk nampilin itu. Nah, itu disebut dengan cloud namanya. Cloud. Jadi sisinya kalian, kemudian kalian melakukan pembuatan database di sisinya kalian, kemudian kalian misalnya menambah sewa kapasitas yang awalnya satu server, kemudian kalian sewa jadi 2 server, atau 1 server kemudian kalian naikkan bandwidth bukan bandwidth penyimpanan tapi bandwidth query-nya. Nah, tindakan-tindakan seperti itu, nah itu cloud based distribusi sistem namanya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini ada satu gambar terakhir. Ini adalah komponen utama dari sistem basis data terdistribusi. Kalau di pertemuan saya di mata kuliah yang lalu, ini saya detailkan dan lumayan pusing rekan-rekan mahasiswa, jadi ini saya coba pangkas, saya coba untuk menyederhanakan saja informasi ini. Nah, kita lihat komponen ini dari beberapa pengertian sederhana. Yang pertama, komponen utamanya adalah fragmentasi. Fragmentasi atau fragmentation atau apapun itu, ini proses untuk kita membagi. Kalau teman-teman yang familiar dengan download manager atau IDM, Internet Download Manager, itu proses infragment itu proses membagi dulu. Jadi dibagi dulu, dipecah-pecah, atau disebut dengan bagian kecil, fragmen, bagian kecil, disimpan di lokasi yang berbeda-beda, tapi ketika mau diakses, semua pengaksesan ini harus dipanggil secara paralel. Jadi misalnya nih, kalau kalian punya data misalnya ya, data mahasiswa yang sifatnya lebih luas, misalnya data fakultas. Data fakultas itu data yang di dalamnya berbagai macam prodi. Nah, prodi ini bisa aja kita simpan di lokasi yang berbeda-beda. Tapi ketika kita manggil nama fakultasnya, maka itu digabung lagi, kemudian nanti kita bisa manggil satu kesatuan yang utuh. Nah, itu namanya fragmen. Fragmen ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mempercepat pengaksesan. Jadi kita tidak perlu untuk memperlebar kapasitas transfernya ya. Jadi transfer itu bisa limit, bisa dibatasin, atau bisa lebih kecil karena pengaksesannya kita bagi-bagi. Nah, nanti mungkin prosesnya agak lama, itulah ketika kita lakukan fragmen itu lagi. Jadi kita gabung lagi, mungkin itu ada prosesnya lagi. Jadi itu aja sih yang bikin lama. Tapi selebihnya enggak sih. Nah, itu fragmen. Fragmen harus ada di basis data terdistribusi karena sifatnya dia bisa di berbagai macam server, kemudian kita bisa bagi-bagi. Yang menggunakan aplikasi Hadoop itu salah satunya ya. Terus di sini ada juga concurrency control. Concurrency control itu ya, kalau bahasa sederhananya kan konkurensi itu adalah perputaran uang lah, seperti itu. Concurrency ini sebenarnya adalah kegiatan si user itu melakukan tindakan yang simultan. Apa ya simultan itu maksudnya? Jadi dia tuh melakukan proses pengisian data, pengaksesan, atau apapun secara berkelanjutan. Dan itu tidak satu, tapi ada beberapa orang. Jadi ada beberapa orang yang melakukan tindakan penyimpanan yang dilakukan dalam satu waktu. Concurrency control itu harus bisa mengakomodir terjadinya konflik atau tumbukan. Jadi kalau misalnya terjadi tumbukan dalam satu waktu, concurrency control itu harus bisa ngatur itu. Jadi harus ada yang bisa mengontrol untuk kapan disinkronkan, kapan tidak disinkronkan, kapan didahulukan antriannya, kapan harus diantrikan, kayak gitu. Jadi ada proses itu. Concurrency control dia mengatur itu sehingga nanti ketika ada data yang masuk secara bersamaan itu tidak saling nimpa. Misalnya ada data A dan data B, dimasukkan data B yang ada di situ. Harusnya sebenarnya data A dan data B tetap ada, tapi gimana menyinkronkannya. Nah, itu fungsi yang dilakukan oleh concurrency control harus ada di basis data terdistribusi. Terus ada replikasi. Replikasi ini beda ya dengan fragmentasi. Kalau fragmentasi itu dipecah di bagian-bagian tertentu, dipisah. Jadi kayak orang kayak orang dimutilasi, saya bilang.
ada kayak konsep mutilasi lah seperti itu. Nah, itu fragmen. Nah, tapi kalau replikasi itu konsepnya adalah menggandakan dirinya. Kayak KG Bunsin ya. Jadi dia tuh digandakan kayak gitu. Jadi di satu penyimpanan ada penyimpanan A, di penyimpanan yang lain ada penyimpanan A, di penyimpanan lokasi yang lain juga ada A. Jadi sifatnya diduplikasi. Duplikasi ini bukan berarti dia redundansi ya, bukan redundansi, tapi duplikasi itu adalah proses untuk menyinkronkan saja. Jadi ketika misalnya ada kejadian di server satu lokasi tertentu rusak, maka tidak mempengaruhi server yang lainnya, data masih aman. Jadi secara sederhana begitu. Misalnya ada 5 lokasi server. 5 lokasi server ini sama-sama punya penyimpanan 10.000 data. Kalau misalnya di lokasi misalnya lokasi E ini rusak, maka 10.000 data itu tetap aman karena berada di lokasi yang lain. Jadi tidak ada masalah dengan gagal koneksi atau gagal server seperti itu. Jadi semua backup itu ada. Replikasi. Semantic heterogeneity. Semantic heterogeneity. Apa ini? Sebenarnya ini adalah konsep untuk menggabungkan data pada sumber yang berbeda, tapi dengan format yang berbeda juga, tapi tetap bisa diseragamkan. Jadi walaupun data itu beda ya dengan replikasi ya. Replikasi ini duplikasi, tapi kalau di semantik ini datanya berbeda, tapi dia bisa disinkronkan. Nah, proses sinkron itu dengan menggunakan middleware. Tadi saya sampaikan di awal, itu disinkronkan dengan menggunakan middleware. Contoh, misalnya kalian nanti dipekerjakan di data server bank, misalnya data server bank itu nggak langsung sinkron ke pusat, biasanya dia ditaruh di lokal dulu, data keuangan lokalnya misalnya disimpan, habis itu nanti disinkronkan dengan data yang ada di pusat. Nah, biasanya data sinkron yang ada di keuangan lokal dengan data sinkron yang ada di pusat itu pasti beda tuh, pasti punya data yang berbeda. Nah, fungsi dari semantik ini adalah melakukan sinkronisasi dengan memenuhi kekosongan yang ada, atau dia memvalidasi data yang sudah diubah. Kalau sudah seperti ini, maka konsep dari semantic heterogeneity itu harus ada. Kalau nggak kayak gitu, wah bahaya. Jadi kesannya nanti dia akan menimpa begitu saja, padahal bisa jadi dia bukan menimpa, tapi dia memvalidasi, mensinkronisasi itu, mengkonfirmasi kebenaran, atau memang mengisi data yang kosong seperti itu. Jadi semantik heterogeneity-nya harus juga ada di sistem basis data terdistribusi. Dari semua yang sudah saya sampaikan ini, kalau misalnya ada yang belum memahami, kayaknya ini agak susah deh dipahami secara konsep, saya coba kasih gambar deh. Atas perbedaan yang terjadi dalam semua penyimpanan yang sifatnya jaringan ya, karena ini sifatnya jaringan. Jadi tadi di awal saya sampaikan ada tersentralisasi, ada desentralisasi, tidak terpusat, ada yang distribusi. Nah, yang penting konsep ini yang harus kalian pahami deh dulu. Jadi kalau sentral sudah pasti itu data terpusat, datanya di server, klien itu cuma manggil saja, dia tidak punya data utama di tempat dia. Jadi sifatnya terpusat, memang pasti sifatnya terpusat. Nah, desentralisasi itu kayak seperti ada dualisme. Ada lebih dari satu server di sana. Dia servernya beda-beda, mengalokasikan datanya berbeda-beda. Nah, ini harus perlu proses untuk berkomunikasi. Biasanya komunikasinya jadi lebih lambat di sini karena dia harus seperti mengenal bahasa yang lainnya deh. Misalnya dari node server A dan server B ini, kemudian ada si kliennya mau ngakses si B. Dia kan harus lewat A dulu. Berarti bahasanya beda, komunikasinya beda, habis itu konfigurasinya mungkin beda. Nah, itu butuh waktu biasanya, butuh proses. Nah, oke. Kemudian yang kita pelajari saat ini itu adalah distribusi sistem. Jadi database terdistribusi secara sistem. Kalau ini banyak node yang terhubung. Node-nya ini bisa berperan menjadi klien, bisa berperan menjadi server. Utamanya sih biasanya server ya. Nah, ini yang biasanya paling menguntungkan saat ini. Saat ini distribusi sistem yang sifatnya
terhubung ini paling menguntungkan saat ini. Bayangkan kita kalau misalnya tidak memanfaatkan layanan ini, kita akan repot dengan biaya server yang tinggi. Jadi semua data itu harus ada di server. Nah, itu yang jadi kerumitan kita. Nah, teknologi seperti ini dulu belum diadopsi itu. Yang memang mengadopsi distribusi seperti ini tidak tersentral itu awal-awalnya kayak misalnya aplikasi chatting ya, aplikasi pesan singkat seperti Telegram. Itu tidak ada data di pusat, jadi datanya tetap di klien. Nah, data klien dengan data klien yang lain itu saling sinkron. Jadi data yang disimpan di tempatku, kemudian data disimpan di tempat yang lain itu saling sinkron. Jadi kalau misalnya aku hapus data, aku hapus pesan, maka pesan itu juga harus kehapus di tempat yang lainnya karena saling sinkron. Nah, itu belum dimiliki itu pada saat itu oleh WhatsApp. Sekarang udah bisa kan. Terus sesederhana kalian bisa buka file yang kalian simpan di WhatsApp ketika kalian di komputer warnet. Yang penting terhubung dengan kliennya WhatsApp di situ. Kalian bisa ngambil data yang kalian simpan di chattingnya kalian. Nah, itu sudah terdistribusi itu di situ. Jadi pemanfaatan terdistribusi saat ini jauh lebih bermanfaat, jauh lebih maksimal penggunaannya seperti itu. Nah, walaupun tadi tuh sebenarnya ada permasalahan tuh ketika kita melakukan replikasi kan tadi. Karena kan sinkron dari distribusi sistem itu kan sifatnya adalah replikasi kan. Bisa replikasi penuh di klien-klien yang sifatnya server ini tadi. Di setiap node-node yang terhubung ini dia bisa duplikasi secara penuh atau dia diduplikasi secara bagian saja. Misalnya saya dulu deh ngubah data A deh, nanti di tempat yang lain belum berubah. Tapi ketika kita lakukan sinkron, divalidasi kebenarannya, maka di tempat yang lainnya data A juga ikut berubah. Ada yang seperti itu. Jadi polanya beda-beda kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk materi pembahasan kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan saya buka ruang untuk bertanya terhadap materi ini atau ada materi yang mungkin bisa kalian tanyakan. Silakan. Saya mau nanya, Pak. Aris, oke, silakan Riz. Bagaimana jika sistem basis data distribusi ini diserang injeksi atau perubahan data ilegal dan sistem yang terinfeksi, apa yang harus kita lakukan? Oke, menarik ini. Haris ya, menarik ini pembahasannya karena kalau kita pakai konsep sentralisasi, habis ini pasti hancur. Hancurnya itu maksudnya adalah karena memang tidak ada backup, semua data itu di pusat, klien hanya mengakses saja, tidak punya klien untuk backup juga. Kalau ini terjadi pada konsep sentralisasi, ini pasti habis, pasti jadi masalah. Terus tadi kalau terdesentralisasi, kita bahas yang distribusi dulu deh. Kalau distribusi, nah proses injeksinya ini yang menarik karena proses injeksi ini kan ada macam-macam ya, bisa dengan parsing, bisa dengan malware, bisa dengan konsep pendekatan user. Kan itu banyak tuh caranya tuh. Jadi bisa jadi ada yang berlaku untuk cara tertentu, tapi bisa jadi efektif untuk cara yang lain. Jadi kayak misalnya injeksi tadi. Injeksi itu tadi kalau misalnya selama di node server yang lain itu mengapproval, menyetujui proses itu terjadi, maka proses injeksi pasti terjadi. Injeksi itu kan pasti atas ada izinnya. Kalau nggak ada izin dari pelakunya, izin dari akses yang dipunyai, itu biasanya nggak akan pernah bisa masuk tuh. Jadi misalnya di sistem data yang terdistribusi, misalnya ada satu node yang luka atau satu node yang infeksi, kemudian dia melakukan penyebaran ke tempat yang lainnya. Kalau di tempat yang lainnya itu ada proses approval, karena kan dia diawali dari proses izin dulu biasanya kayak gitu. Kalau itu aksesnya dapat diketahui dan bisa dikonfirmasi, maka pasti tersebar. Pasti itu tersebar. Jadi kalau misalnya kalian ada beberapa kasus antivirus yang sebelumnya itu terjadi, ya itu bisa aja terjadi karena ada proses approval. Kalau misalnya teman-teman yang dulu pernah lihat ada undangan Android segala, undangan APK, ada proses approval yang terjadi di situ ya pasti kena juga, itu pasti kena.
Nah, tapi problemnya kalau misalnya itu bisa diantisipasi dan bisa diketahui, maka risiko permasalahan yang terjadi di sistem distribusi tidak separah yang disentralisasi. Kalau sentralisasi kena, udah hilang, nggak usah mikirin data lagi, tinggal mikirin bangun baru. Nah, tapi kalau di distribusi kita akan mikirin pengamanannya. Jadi sebelum infeksi itu menyebar, kan kita bisa putus koneksinya dari situ. Tapi itu pasti ya. Maksudnya kita kalau membahas tentang gimana proses injeksinya, ranahnya pembahasan keamanan jaringan, keamanan sistem, itu pasti akan ada proses untuk bisa masuk. Caranya banyak sekali. Ya termasuk itu tadi yang saya sampaikan tadi, bisa malware, bisa phishing, atau bisa dia di tengah jalan disisipkan kayak gitu melalui paket. Selama itu tidak ketahuan oleh node yang lain, yaitu prosesnya approval aja, masuk aja. Nah, tapi kalau sudah ketahuan dari timnya misalnya atau dari apapun, ya kita tinggal putus koneksi saja, aman datanya di situ. Masalahnya adalah prinsip apa yang diterapkan? Apakah prinsipnya itu replikasi parsial, apakah replikasinya fully, atau replikasinya itu hanya pada data-data tertentu saja? Nah, itu yang harus dipahami oleh perusahaan. Kalau misalnya perusahaan pengen semua data itu sama, sinkron, harus semua kan, tapi resikonya adalah biaya jadi lebih tinggi karena semua data itu sama, kapasitas sama, penyimpanan sama, berarti secara hardware, secara software, secara konfigurasi itu kan harus sama kedudukannya. Nah, tapi kalau misalnya kita berada pada satu kondisi, misalnya server tertentu dia speknya lebih rendah, server yang lain dia speknya lebih tinggi karena ini maintenance biaya misalnya seperti itu, maka tidak bisa kita lakukan replikasi secara penuh, pasti replikasinya bagian. Kalau itu kondisinya terjadi, ketika di server utamanya ini rusak, maka yang kita punya itu hanya cadangan, tidak merupakan bagian yang penuh. Nah, itu. Jadi setiap perusahaan itu pasti ada QA-nya, quality control atau quality assurance. Selain daripada orang yang mengerti di bagian hardware, konfigurasi atau di softwarenya. Nah, kalian bisa aja berada di posisi itu. Jadi tidak secara teknisi mengerti, tapi secara strategis mengerti. Nah, itu memang ranahnya kalian. Ada tuh pekerjaan untuk bisa melindungi itu, mengetes kualitas dari software, mengetes kualitas dari hardware seperti itu. Kemudian menjaga integritas dari data berdasarkan kebijakan-kebijakan yang kalian formulasikan. Begitu, Haris. Apa bisa menjawab, Haris? Berarti Pak, jika sistemnya ini terinfeksi, berarti nodenya ini harus dipisahkan nggak Pak? Dan jangan dilangsung matikan. Iya, nodenya dipisahkan. Benar. Agar mencegah penyebarannya ke serangan ke node lain gitu Pak. Betul banget. Jadi setiap node itu selalu pasti ada warning-nya. Pasti selalu ada warning kepada node yang lain. Atau minimal pasti ada report lah. Misalnya gini deh, proses injeksi itu kan karena proses yang otomatis dilakukan, tapi ada proses yang disengaja. Misalnya user sengaja untuk melakukan tindakan itu. Nah, itu kan harusnya ada warning juga, ada log juga di situ. Kalau kejadian itu terjadi harus ada report. Kemudian report itu menunjukkan permasalahan pada node mana. Kemudian node itu harus diisolasi dulu. Jadi itu harus bukan divaksinasi ya, tapi harus ya diperbaiki, diisolasi dulu di situ, gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Distribusi. Tadi saya agak kelupaan. Kalau untuk yang yang tidak tersentral, desentralisasi bagaimana? Konsep desentralisasi ini kan melakukan komunikasi dengan dua server atau beberapa server yang berbeda. Kemudian ada komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan middleware. Nah, proses untuk infeksinya, penyebaran permasalahannya itu mungkin tidak secepat sentralisasi atau
distribusi tidak secepat itu karena harus ada informasi layer yang berbeda. Nah, menariknya di sini adalah semua saat ini itu bisa berkomunikasi dengan jembatan middleware. Middleware itu sebuah konsep ya, jadi apapun bisa. Misalnya komunikasi dengan data itu ada yang disebut dengan API, application programming interface. Jadi semua data itu bisa saling berkomunikasi. Semua data itu bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi ada seperti translatornya. Nah, itu disebut dengan API. Terus yang lagi rame dan booming saat ini ya gimana caranya komunikasi antara AI. Jadi AI-an itu semua bisa saling berkomunikasi, semua bisa saling terhubung karena ada model yang bisa berkomunikasi. Modelnya ini terpisah-pisah, tapi dia bisa saling berkomunikasi. Middleware-nya adalah NPC namanya. Jadi ada model konteks protokol. Itu yang menjembatani antara AI yang lainnya. Apa konsepnya misalnya? Diterapkan pada contoh apa? Kalau kalian menggunakan VS Code, kalian bisa menggunakan berbagai macam bahasa model di situ. Mau GPT bisa, mau pakai apa lagi di situ, mau pakai Claude bisa, mau pakai macam-macam model bisa dipakai di situ. Nah, itu contoh. Misalnya contoh yang lain apa? Kayak misalnya Perplexity kan kalian bisa pakai model apapun di situ. Nah, itu penerapan MPC. MCP, penerapan MCP. Kalau kalian nanti misalnya buat satu bahasa program, misalnya kalian mau tanamkan di dalamnya ada AI, kalian nggak perlu untuk bikin modelnya, kalian bisa pakai model yang ada. Nah, itu MCP juga tuh konsepnya, kalian pakai modelnya. Jadi semua tuh kayaknya sekarang tuh kolaborasi, nggak langsung create sendiri. Jadi seolah-olah misalnya kita mau mengembangkan sesuatu seperti kitanya yang punya teknologi, tapi sebenarnya kita tuh mengadopsi teknologi yang ada, atau kita berkolaborasi dengan teknologi yang ada. Copilot misalnya, Copilot kan dia core di dalamnya kan dia pakai MCP-nya apa namanya tuh GPT-5. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Kalau ada yang pakai framework misalnya Laravel, yang saya tahu ya Laravel, kalau CI masih belum, kode editor masih belum Laravel, itu bisa kita gunakan model AI-nya di dalamnya. Terus di Flutter juga bisa kita pakai model AI-nya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi dengan bahasa yang berbeda karena ada translatornya untuk bisa menghubungkan itu. Nah, itu yang terjadi lah di dunia ini, terkecuali perusahaan Apple. Nah, ini beda lagi. Kalau perusahaan Apple tuh sampai saat ini ya, yang saya tahu ya, mereka masih pakai ekosistemnya sendiri. Walaupun sebenarnya saya juga dapat berita, ada beberapa artikel berita yang saya baca juga, mereka apa sih bahasanya, sewa ya? Sewa kalau nggak salah. Sewa core-nya, lupa aku core-nya punya siapa. Apa punya Copilot kah atau punyanya GPT? Kalau nggak salah dia sewa atau beli core-nya GPT, tapi nanti yang tampil tetap Siri juga, tetap produk Siri-nya mereka. Kalau nggak salah gitu. Jadi si Apple-nya tuh kalau nggak beli atau sewa gitu ya, sewa core-nya berapa bilion gitu kan. Habis itu diterapkan, dimodifikasi pakai apa namanya? pakai Siri-nya dia. Jadi sekarang tuh konsepnya sudah seperti itu. Nah, nanti kalian misalnya diusahakan untuk berkolaborasi. Jadi nggak berdiri sendiri. Agak susah sekarang tuh kalau berdiri sendiri. Jadi semua tuh kalau bisa saling berkolaborasi aja. Karena konsepnya sudah semua tuh featuring kayak gitu. Nah, itu salah satu distribusi juga, sistem terdistribusi karena semua berkolaborasi. Itu. Ada lagi? Ada lagi? Saya stop dulu sharingnya ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Oke, Ahmad ya, gimana Mat? Ahmad ya ini ya? Ahmad. Iya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, Ya, Mat. bagaimana sistem basis data homogen memastikan bahwa data di semua lokasi tetap sinkron dan konsisten jika salah satu lokasi mengalami gangguan jaringan? Oke. Pertanyaannya kayak
kayak AI banget. Secara sederhana sebenarnya kalau ada yang tidak sinkron, bagaimana menyinkronkannya, begitu ya? Iya, Pak. Oke. Kalau ditanya tentang teknis bagaimananya, berarti kan kita masuknya ke konfigurasi salah satu produk. Misalnya kalian pakai Google Cloud, pakai saya bilang tadi ada Hadoop, apalagi pakai apa namanya Azure atau pakai AWS. Jadi kan kalau secara konfigurasi letaknya di situ. Tapi kalau secara prinsip, tadi sudah disampaikan juga, kalau kita pakai salah satu prinsip, maka prinsip itu akan mengantisipasi terjadinya permasalahan, misalnya replikasi. Replikasi itu bukan berarti dia redundansi ya, bukan berarti dia kalau dicari datanya dia double-double, enggak. Kalau replikasi itu artinya duplikasi yang dilakukan, tapi ada proses sinkronisasi. Jadi ketika nanti ada request query terhadap satu data nilai data A, maka bukan berarti seberapa jumlah server yang ada, lantas data A-nya ada sebanyak itu, tidak kayak gitu. Jadi tetap yang dipanggil satu saja. Cuma sinkron itu terhadap semua replikasi yang ada. Jadi sifatnya paralel. Bukan seri ya, tapi paralel. Kalau seri itu kan dia ngambil satu, ngambil di tempat yang lainnya, nanti yang muncul ada A-nya ada sejumlah banyak A yang ada di server. Kalau ini enggak. Replikasi itu prosesnya ketika kita melakukan pengaksesan pada satu wilayah, maka A-nya ya A di situ juga. Kayak kalian misalnya menghapus email di handphone kalian. Habis itu secara bersamaan kalian cek di browsernya kalian. Maka nanti di browser itu akan kehapus juga tuh nilai A-nya. Artinya dalam kondisi itu sinkron itu terjadi. Nah, terus ketika itu terjadi, handphone kalian bakar, misalnya kalian hapus, kalian misalnya hilangkan. Nah, selama tidak ada proses sinkronisasi yang terjadi secara online, maka tetap ada itu data kalian di replikasinya. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau misalnya terjadi permasalahan di handphone yang kalian punya, mau itu kena virus atau apapun ya seperti itu, selama itu tidak langsung terjadi sinkronisasi terhadap data yang di server yang lain, maka itu aman aja. Jadi gini, kalau untuk bisa tahu bagaimana proses keamanannya, bagaimana Pak? Makanya biasanya proses sinkronisasi itu terjadi setelah perizinan akses. Jadi perizinan akses itu hal mutlak paling utama. Kalau itu terlewati, berarti prosesnya sebenarnya tidak terjadi. Jadi jangan khawatir juga. Misalnya gini, kalian bisa mengakses akun Gmail kalian di mana saja, itu kan karena proses kalian login kan di beberapa macam device. Kalau kalian mengizinkan login itu terjadi, maka proses login itu akan menambah device baru. Maka device baru ini akan menampung replikasi yang lain, kayak gitu. Kan kayak gitu terjadi seperti itu. Nah, permasalahannya adalah kalau proses replikasi itu terjadi di salah satu server dengan akses yang bermasalah atau dengan user yang tidak bertanggung jawab, maka ketika dia melakukan modifikasi apapun di situ tanpa sepengetahuan kalian, kemudian kalian terhubung semua di situ, maka ya pasti itu bermasalah kan. Kalian jadinya merasa bahwa ini tidak melakukan proses apapun kok jadi ada penghapusan data ya. Ini kenapa ya? Karena ada salah satu node yang melakukan tindakan itu, karena replikasinya kan jadi seperti itu. Jadi duplikasi ini seperti kita menggandakan diri, kayak tadi saya bilang kakek bunsin ya. Kayak menggandakan diri tapi sama persis. Satu sakit, maka sakit juga yang lainnya. Satu hilang, tidak mengganggu yang lainnya. Kalau satu sakit, sakit yang lainnya. Karena tersinkron semuanya. Satu mengeluarkan kekuatan, yang lain juga sama mengeluarkan kekuatan juga. Tapi ketika satu hilang, tidak mempengaruhi yang lainnya. Nah, proses itulah yang sebenarnya jadi konsep. Nah, tentang gimana caranya, ya kembali ke produknya. Semua produk ada pasti ada fitur itu. Semua produk pasti ada fitur itu, dan itu pasti biasanya ada harganya. Maksud saya, fitur itu biasanya bukan fitur yang dikasih cuma-cuma gratis, dan itu ada harganya biasanya. Siapa tadi tuh? Saya lupa. Ahmad ya? Ya benar-benar. Gitu, Mat. Iya, Pak. Bisa dipahami kan, Mat?
atau kayaknya maksudnya bukan gitu Pak, maksud saya begini Pak gitu. Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Oke, silakan yang lainnya. Walaupun secara teknis kita di praktikum mungkin tidak akan sampai ke sana ya. Karena saya belum bisa ngasih contohnya juga sih sampai ke sana. Ya bisa aja sih sebenarnya kan komputer di semua komputer lab itu kan bisa aja kalian mengakses database di komputer yang lainnya. Bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian punya akses IP address-nya, kemudian kalian punya loginnya, sebenarnya bisa mengakses di komputer yang lainnya. Jadi kalian bisa memodifikasi data yang ada di komputer yang lainnya. Selama aplikasi SAM atau aplikasi Laragon yang ada di komputer lab itu, kemudian user dan passwordnya tidak berubah. Jadi kalau misalnya kalian akses IP address-nya, kemudian nanti diminta untuk masuk ke SQL-nya, usernya tetap root saja, passwordnya tetap tidak ada password, kayak gitu kan, maka kalian bisa mengakses database di komputer yang lainnya. Nah, itu prinsipnya sama aja, secara prinsip bisa sih dilakukan. Tapi kan kalau di perusahaan besar kan tidak seperti itu. Nah, satu tambahan ya, tadi saya sampaikan ada namanya API. Nah, itu layer komunikasi yang terjadi ketika kita berurusan dengan data terdistribusi dan juga data tidak tersentralisasi atau desentralisasi. Nah, itu ada disebut dengan API. Nah, konsep API ini konsep yang dipakai sampai saat ini juga tetap dipakai. Ini yang membedakan ketika kita mengakses database biasa. Kalau kita mengakses database biasa kan kita masuk di command line kita, atau nanti kayak kalian pakai PHP admin itu nanti kan seperti itu. Langsung tuh kalian bisa memodifikasi database di situ. Nah, sedangkan di API itu sifatnya adalah sifatnya kita request, kemudian nanti ada respon. Jadi kita tuh hanya diizinkan untuk meminta request tanpa kita harus login ke database-nya. Kemudian nanti si database-nya dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu akan mengambil data untuk ngasih kepada si peminta tadi. Itu saja, itu yang dilakukan oleh si API. Jadi API-nya tidak mengakses ke database-nya. Nah, itu adalah contoh paling aman, karena dia tidak punya login asli daripada si database. Dia punya akses untuk request saja. Request ini juga ada tokennya, ada passwordnya. Jadi beda dengan login yang aslinya kayak gitu. Kayak kalian ke rumah makan, pesan makanan, kemudian makanan datang sesuai dengan yang kalian pesan kan. Tapi kan kalian nggak mesan langsung ke dapurnya kan? Nggak ada urusan kan kalian ke dapurnya sana? Nggak ada orang makan kujuk-kujuk ke dapur ngambil makanan sendiri terus membantu masak, nggak ada kan? Yang ada kan kalian dibantu sama pelayannya atau waitress-nya. Nah, waitress-nya ini API-nya. Jadi ada penghubung di antara orang yang di dapur sana yang ngotak-ngatik makanan apapun, kemudian sampai ke kalian sudah jadi itu makanan. Nah, jadi tidak ada urusan kalian dengan dapurnya. Nah, analoginya kayak gitulah. Gitu. Jadi kalau urusan keamanan, harusnya aman. Selama bukan orang pelakunya, karena kan bisa jadi orang pelakunya kan, atau ada yang diinjeksi dengan menggunakan malware. Tapi prinsip malware ini sebenarnya nggak langsung tiba-tiba malware ya, jadi dia tetap ada proses piercingnya juga. Jadi nggak bisa kujuk-kujuk malware masuk terus dia ngunci semua database di dalamnya. Aneh aja gitu, nggak mungkin terjadi kayak gitu. Nggak ada kujuk-kujuk apa-apa, lagi santai-santai ngopi-ngopi gitu kan, lagi ngerokok kayak gitu, tiba-tiba kekunci aja database. Kayaknya nggak mungkin itu terjadi, karena pasti itu selalu harus ada layer utamanya ya pintunya itu udah kuncinya itu ya password dengan login. Kalau itu udah diketahui, itu udah bisa dilakukan, proses injeksi terjadi. Injeksi itu banyak ya konsepnya ya. Ada injeksi yang dia terjadi ketika kita menampilkan halaman HTML, halaman website. Halaman websitenya kebaca. Habis itu kita bisa injeksi dari situ. Itu bisa aja gitu. Kita bisa modifikasi tampilannya, kemudian kita load. Pada saat kita load kan dia akan kembali ke servernya kan. Nah, itu kita titipkan satu user kita di situ, kemudian minta untuk ditampilkan user yang ada di dalam. Nah, itu kan proses injeksi di situ.
Kayaknya sekarang nggak segampang itu deh. Yang saya tahu ya, karena rata-rata web sudah di dalam framework, jadi agak sulit juga untuk masuk injeksinya. Tapi nggak tahu kalau ada teknologi yang, nah namanya teknologi kan pasti selalu berimbang ya. Ada yang teknologi baiknya meningkat, yang apa namanya, yang hackingnya juga meningkat. Ya selalu seperti itu. Nah, monggo ada lagi kan yang lain sebelum kita tutup? Silakan. Coba. Berarti Pak, Ya. yang tadi itu berarti sistemnya nih bisa rentan, bisa aman gitu lah Pak terhadap serangan tuh Pak. Apa gimana Pak? Oke, kalau kita nyebutnya sistem dengan node-node yang terhubung di dalam server tadi, kalau dibilang aman, harusnya paling aman. Makanya sekarang paling banyak dipakai kan. Kalau tersentralisasi kan nggak kepake lagi tuh. Yang paling sederhana aja lah, ini walaupun kerekam ya. PDN kita tuh, pusat data nasional kita bermasalah tuh sampai sekarang nggak tahu tuh solusinya bagaimana. Kan itu kan terpusat. Semua data kan ditaruh di situ semua. Ketika itu bermasalah, kebakar atau hangus atau apapun, nggak ada backup. Mana backup kita nggak ada? Udah hilang gitu aja. Teknologi itu tidak direkomendasikan. Sampai sekarang teknologi itu tidak jalan kan. Makanya ada terdesentralisasi dan terdistribusi. Itu jadi pilihan. Kenapa itu pilihan jalan? Nah, ternyata pilihan itu membuat semua pengembangan jadi lebih aman. Jadi semua tuh jadi lebih aman. Akhirnya itu yang kepake, konsep itu yang kepake. Nah, teknologinya dikembalikan ke masing-masing user. Jadi ibarat kata tuh begini ya, misalnya Haris punya teknologi sendiri, saya punya teknologi sendiri. Kita nggak perlu untuk memadukan teknologi kita untuk menjadi teknologi baru, nggak perlu kayak gitu. Haris dan saya hanya cukup untuk patuh dengan satu protokol. Nah, protokol itu middleware-nya ya. Jadi satu protokol itu misalnya yang menjembatani komunikasi kita berdua, Haris. Jadi ketika aku berbagi data dengan Haris berbagi data dengan aku, tuh muncul tuh desentralisasi kan terjadi tuh di situ. Harus ada middleware-nya, harus ada komunikasi, sehingga komunikasi itu yang melancarkan transaksi di antara server kita. Baru dua tuh, nanti yang server yang lain juga sama, seperti itu. Habis itu ternyata server di tempatku lagi sakit. Seperti yang aku bilang tadi, middleware harus bisa mengetahui ini tuh. Server di tempat Pak Romi lagi sakit nih gitu. Ya udah kita putus nih, kita nggak usah komunikasi dulu. Oke, putus komunikasi. Berarti kan artinya paling aman. Nanti di suatu waktu ketika aku udah ngeberesin di sistem keamanan tuh ada teorinya, ada teori untuk kita kita membuat pemulihan. Itu ada teorinya tuh pemulihan. Nah, makanya ketika kita diserang virus itu tindakan apa yang kita lakukan? Nah, itu ada teorinya tuh. Intinya misalnya kita sampai ke pemulihan. Sudah tuh pemulihan. Habis itu kita mau sinkronkan. Sinkron itu bisa pasti terjadi. Di tempatnya Haris misalnya ada dataku 10.000 rekor. Nah, nanti ketika aku sudah lakukan perbaikan pemulihan 10.000 rekor itu akan kembali ke aku. Pada saat kembali ke aku berarti aku punya dong. Nah, ya tadi seperti yang aku bilang tadi. Teori mana yang mau kita terapkan? Replikasi secara penuh kah atau replikasi secara sebagian kah? Kalau sebagian berarti Haris nanti ngasih tahu, aku punya datamu sebagian aja ini. Ya udah sinkron aja itu yang sebagian. Berarti aku punya data sinkron sebagian saja. Nah, itu yang terjadi kan saat ini kan. Jadi semua proses yang terjadi saat ini itu adalah hasil dari pembelajaran kan. Jadi keamanan jadi lebih baik tapi tetap lebih fleksibel. Kebanyakan sekarang tuh kayak kalian misalnya pakai spesifikasi handphone tertentu. Nanti kan si middleware-nya akan menyesuaikan kan. Kalau misalnya kita punya HP kentang, middleware-nya akan nitipin klien untuk komunikasinya ya yang sesuai dengan speknya. Nanti data yang kesimpan juga kebaca kan. Dia punya hardware ukurannya cuma 64. Ya berarti fully data yang bisa kesimpan kan sesuai dengan kapasitasnya saja. Nah, tuh middleware harusnya fungsinya bisa mengatur itu. Berarti Pak, middleware ini berperan sangat penting Pak dalam data tersebut Pak berarti. Betul sekali. Middleware tuh hardware-nya di situ bisa juga, software-nya di situ juga bisa. Jadi kayak aku bilang tadi ada banyak sekali teknologinya. Teknologinya kan bisa diterapkan kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya bisa terdistribusi dengan client server sifatnya cloud, kan sama juga tuh.
Kalau cloud kan terdistribusi juga. Softwarenya banyak, seperti yang aku bilang tadi. Apakah dia software terpisah seperti open source, ataukah dia memang punya manufaktur perusahaan? Nah, itu kan pakai prinsip layanan yang saya bilang tadi, ada DBaaS, ada IaaS, ada PaaS, ada SaaS. Kayak aku bilang tadi, contoh-contohnya kayak Canva. Canva itu kan salah satu penerapan SaaS juga tuh. Kalau misalnya di tempat komputer kita error, Canva-nya nggak ada masalah. Nanti kita di komputer yang lain juga masih bisa tuh. Di dalamnya itu ada middleware-nya punyanya si Canva-nya. Jadi Canva-nya punya penghubung tuh di situ. Bagaimana cara dia bisa mengkomunikasikan itu? Nah, yang berubah itu bukan cuma layanan saja yang berubah, tapi konfigurasinya terhadap aturan protokolnya juga ikut berubah. Berarti klien kita juga ikut berubah. Klien kita tuh kan yang utamanya misalnya browsernya ya. Browsernya kan semua menggunakan protokol yang sama, menggunakan ketentuan yang sama, harus bisa menjalankan misalnya ESI 6 untuk JavaScript-nya, misalnya harus bisa menjalankan protokol-protokol baru seperti protokol untuk klien bisa menjalankan aplikasi desktop-nya, terus harus punya protokol WAP misalnya seperti itu. Nah, itu si browsernya juga terus-terusan update. Kalau browsernya nggak update, ya nggak bisa juga, tetap bermasalah juga, nggak bisa memenuhi syarat lah, intinya begitu.